Ada beberapa pesan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di 40 desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahwa saat ini sedang dilakukan penjaringan di tingkat SOA. Ada beberapa warga masyarakat yang akhir-akhir ini datang ke Somlaki melaporkan kepada saya, baik itu di kantor maupun di kediaman, bahwa pelaksanaan penjaringan itu dilaksanakan tidak secara terbuka dan tidak ada aspek demokrasi di sana. Saya lalu menyampaikan kepada asisten 1 dan Kabak Pen supaya diteliti laporan tersebut, kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan pertanyaannya, apakah boleh saya dicalonkan dari beberapa SOA? Jawabannya tidak boleh. Karena kalau ada 4 SOA semua mencalonkan Petrus Patolong misalnya, maka pilkades itu dinyatakan ulang, tidak sah. Karena tidak boleh ada calon tunggal. Bakal calon kepala desa minimum 2 orang dan maksimum 5 orang. Minimum 2 dan paling banyak 5. Jadi kalau misalnya ada 7 SOA, lalu 77 mengajukan 2 bakal calon, maka pasti akan di screening ya, sampai minimum 2 orang calon dan paling banyak 5. Berarti ada SOA yang nanti tidak punya calon, ya, karena itu konsekuensi dari regulasi peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan syarat seperti itu. Minimum 2 dan maksimum 5 begitu. Jadi kalau di dalam satu desa marganya itu lebih dari 5, berarti pasti ada salah satu SOA yang tidak bisa mencalonkan. Dia punya calon pasti gugur. Pasti gugur. Mungkin 1, mungkin 2. Selanjutnya tentang pendidikan. Ada juga yang datang lapor ke saya di kediaman, Pak Bupati, yang bersangkutan itu tiba-tiba ada paket C. Dia tidak sekolah, lulus SD, dia tidak lulus SMP, tapi kok dia dicalonkan. Nanti akan di screening lebih lanjut di kabupaten, dan kalau dia tidak sekolah SD, SMP, tiba-tiba ada ijazah SMA atau paket C, itu pasti digugurkan. Kita ikut aturan saja, ya. Karena bagaimana bisa dia paket C sementara dia tidak lulus SD dan tidak lulus SMP? Ada berbagai persoalan tentang penjaringan di tingkat SOA. Saya menghimbau kepada para penjabat kepala desa dan ketua panitia untuk diselesaikan secara baik-baik dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan. Jangan sampai ada yang keluar dari situ. Kemudian ada juga yang melapor di desa tertentu, penjabat kepala desa mencalonkan diri sebagai bakal calon, atau ada SOA yang mencalonkan penjabat kepala desa. Saya katakan pasti penjabat kepala desa tersebut namanya dicoret. Sebab ketika yang bersangkutan dilantik sebagai penjabat kepala desa, diambil sumpah janji, tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara demokratis. Jadi bila ada SOA yang mencalonkan penjabat kepala desa, pasti dicoret namanya. Kalau lolos di tingkat desa, lolos di tingkat kecamatan, ketika naik di kabupaten, pasti kita coret namanya. Jadi percuma saja, dia pasti tidak bisa. Karena kalau dia mau mencalonkan diri, mesti 6 bulan, ya paling tidak, dia sudah harus mengundurkan diri. Jadi mestinya kemarin dia tidak mau, ya, dia tidak boleh dilantik sebagai penjabat kepala desa. Jadi saya ingatkan, penjabat kepala desa siapa yang mau menerima pencalonan di tingkat SOA pasti akan dicoret namanya. Kita tegakkan aturan. Tidak ada toleransi terhadap hal ini. Aturan saya tegakkan melalui Kabak Pem dan asisten 1 selaku panitia di tingkat kabupaten, supaya jangan ketong melanggar aturan.
Kalau ketong sudah langgar aturan satu, nanti kemudian yang lain juga ketong langgar. Semua kita langgar, tidak boleh. Tidak boleh. Berikut, para mantan kepala desa yang pernah menjadi kepala desa dicalonkan, tetapi belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara lengkap, maka itu juga akan menjadi kendala. Itu juga akan menjadi kendala. Lah, dia sudah pernah menjabat sebagai kepala desa, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya sampai kemudian masa jabatannya berakhir. Bagaimana bisa dia mencalonkan? Kemudian ada yang sudah pernah menjalankan hukuman pidana penjara, itu tidak bisa mencalonkan diri. Jadi jangan nanti soal tetap saja ngotot mau calonkan dia, padahal dia sudah pernah di penjara menjalani hukuman pidana. Tidak bisa, pasti nanti akan digugurkan. Akan digugurkan. Siapa saja tanpa pandang bulu itu, sepanjang dia sudah pernah terpidana masuk penjara 1 hari saja, bukan di Polres ya, tapi di LP. Nah, itu tercatat dan yang bersangkutan pasti tidak diloloskan. Mending jangan buang-buang energi. Jangan buang-buang energi. Kita ingin sosok kepala desa yang nanti terpilih adalah sosok panutan untuk rakyat. Terus ada yang lapor lagi, Pak Bupati, apakah dia boleh dicalonkan sementara dia masih bujang? Jawabannya, boleh atau tidak Pak Kabak PM? Boleh, dengan syarat 25 tahun. Boleh, kalau bujang boleh, tapi nanti akan jadi masalah juga. Ketua tim penggerak PKK di tingkat desa mau ambil siapa? Itu juga ya. Jadi kalau nanti sampai ke saya, wawancara di saya, dan nanti juga ada wawancara dari ketua tim penggerak PKK, pasti dia punya nilai kurang bagi yang bujang. Bagi yang bujang itu menjadi kendala. Pasti ketika sampai ke saya kasih nilainya kurang. Ya, ketua tim penggerak PKK juga nanti pasti kurang. Nilainya pasti kurang. Boleh diizinkan, tetapi ketika nanti dalam proses penilaian dia punya nilai pasti kurang. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemilihan kepala desa ini, saya sarankan kepada kita semua untuk patuhi dan ikuti semua tahapan proses mulai dari penjaringan sampai pada pemilihan kepala desa pada bulan Oktober dan pelantikan pada bulan Januari 2021 dengan baik. Keamanan dan ketertiban di tingkat desa dan kecamatan itu sangat penting. Jaga Kamtibmas. Jangan karena pemilihan kepala desa lalu kemudian desa itu menjadi terpecah menjadi 2, 3, 4 karena ada blok A, blok B, blok C dan blok D. Tidak boleh. Beda pilihan, beda pandangan itu sah, tapi jangan sampai mengganggu Kamtibmas. Kalau sudah mengganggu Kamtibmas, pasti bapak-bapak petugas keamanan, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas akan tangani. Jadi saya menyarankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa kita masing-masing. Jangan sampai kemudian ribut karena saya punya calon tidak terpilih. Tidak boleh. Siapapun yang terpilih nanti sebagai kepala desa adalah utusan Tuhan. Karena itu utusan Tuhan, pilihan Tuhan, maka kita manusia jangan ada yang kemudian mengklaim itu. Kita semua percaya pimpinan itu adalah utusan Tuhan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Presiden dan wakil presiden itu adalah utusan Tuhan. Karena utusan Tuhan, jangan kita mengklaim itu. Jangan kita mengklaim.
meskipun dia memiliki berbagai kekurangan dan kelebihan. Beri kesempatan pada yang bersangkutan. Jadi saya minta supaya jangan kita mengganggu keamanan dan ketertiban, terutama pada tahapan proses pemilihan kepala desa secara serentak di 48 desa di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk di Kecamatan Warbacoba.